Pernah nggak sih kamu sadar kalau sekarang kita jarang banget bawa uang tunai? Mungkin dulu ke minimarket kita pasti siapin uang pas biar nggak ribet dengan kembalian. Tapi sekarang, tinggal scan QR atau tap HP, transaksi selesai dalam hitungan detik. Uang digital udah jadi bagian dari keseharian kita. Tapi pernah nggak kamu berpikir, kenapa uang digital ini makin populer? Apa cuma soal kemudahan? Atau ada alasan lain yang bikin orang-orang mulai meninggalkan uang tunai? Di video ini kita bakal bahas 5 alasan logis kenapa uang digital makin banyak dipakai. Dulu, kalau mau beli sesuatu kita harus bawa dompet penuh uang tunai. Belanja di pasar, naik angkot, atau sekadar beli jajanan. Semuanya pakai uang kertas dan koin. Tapi sekarang, banyak orang yang bahkan nggak bawa dompet lagi. Cukup HP di tangan, semua bisa beres. Salah satu alasan utama kenapa uang digital makin populer adalah kemudahan dan kecepatan transaksi. Bayangkan, kamu lagi antri di kasir dan orang di depan kamu ribet nyari receh buat bayar. Sementara kamu tinggal buka aplikasi, scan QR, dan transaksi langsung sukses. Ini bukan cuma menghemat waktu buat kamu, tapi juga bikin proses pembayaran lebih efisien bagi semua orang. Kemudahan ini juga terasa banget buat bisnis. Coba perhatikan pedagang kaki lima atau warung makan kecil. Dulu mereka cuma bisa terima uang tunai, tapi sekarang banyak yang udah pakai kris atau dompet digital. Ini mempermudah mereka menerima pembayaran tanpa harus pusing soal kembalian atau uang palsu. Tapi nggak cuma soal kemudahan, uang digital juga menawarkan keamanan yang lebih baik. Pernah dengar cerita orang kehilangan dompet dan semua uangnya hilang? Atau kejadian saat seseorang kecopetan di pasar dan nggak bisa beli apa-apa lagi karena uang tunainya raib? Dengan uang digital, risiko seperti itu bisa dikurangi. Misalnya, kalau HP kamu hilang atau dicuri, saldo e-wallet atau mobile banking, kamu tetap aman selama kamu mengaktifkan fitur keamanan seperti PIN atau autentikasi biometrik. Bahkan, beberapa aplikasi memungkinkan kamu langsung memblokir akun dari perangkat lain untuk mencegah penyalahgunaan. Selain itu, uang digital juga lebih transparan. Setiap transaksi tercatat dengan jelas. Jadi, kalau ada kesalahan, kamu bisa cek riwayat pembayaran dan melacaknya dengan mudah. Hal ini bikin uang digital lebih bisa diandalkan dibanding uang tunai, yang kalau hilang, ya sudah nggak bisa dikembalikan. Alasan ketiga yang bikin uang digital makin populer adalah dukungan dari pemerintah dan perbankan. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak negara mulai mendorong penggunaan uang digital. Kenapa? Karena transaksi digital lebih mudah dipantau, mengurangi potensi pencucian uang, dan mempercepat inklusi keuangan. Di Indonesia sendiri, Bank Indonesia aktif mengembangkan sistem pembayaran digital seperti QRIS, yang sekarang sudah bisa digunakan di berbagai tempat, dari warung kecil sampai restoran besar. Bahkan, beberapa program bantuan sosial dari pemerintah pun sekarang sudah diberikan dalam bentuk saldo digital, bukan lagi uang tunai. Selain itu, bank-bank juga semakin aktif mengajak nasabahnya beralih ke layanan digital. Banyak bank yang sekarang menawarkan kemudahan dalam membuka rekening online, transfer tanpa biaya, dan fitur investasi langsung dari aplikasi mobile banking. Semua ini mempercepat adopsi uang digital di masyarakat. Tapi, uang digital nggak akan berkembang sepesat ini tanpa adanya perkembangan e-commerce dan digitalisasi. Coba deh ingat-ingat, berapa sering kamu belanja online dalam 1 bulan terakhir? Mungkin beli barang di marketplace, pesan makanan lewat aplikasi, atau sekadar bayar tagihan lewat HP. E-commerce telah mengubah cara kita bertransaksi. Dulu, kalau mau beli sesuatu, kita harus pergi ke toko fisik dan bayar langsung. Sekarang, cukup cari barang di aplikasi, check out, dan bayar dengan saldo digital atau transfer bank.
Ini bukan cuma lebih praktis, tapi juga bikin pengalaman belanja jadi lebih fleksibel. Selain e-commerce, digitalisasi juga merambah ke berbagai sektor lain. Transportasi online seperti ojek dan taksi digital semakin memudahkan kita bergerak tanpa perlu uang tunai. Bahkan, tempat wisata dan tempat hiburan pun mulai menyediakan pembayaran digital sebagai opsi utama. Nah, kalau tadi kita bahas soal kemudahan, keamanan, dan perkembangan teknologi, ada satu faktor lagi yang bikin orang-orang makin tertarik pakai uang digital, yaitu promo dan cashback. Siapa sih yang gak suka diskon? Banyak penyedia layanan uang digital berlomba-lomba menawarkan promo menarik, mulai dari cashback, potongan harga, sampai gratis ongkir untuk menarik pengguna baru dan mempertahankan pelanggan lama. Misalnya, kamu mau beli kopi di kedai favorit. Kalau bayar pakai uang tunai, harganya tetap normal. Tapi kalau bayar pakai e-wallet tertentu, kamu bisa dapat diskon 20% atau cashback yang masuk ke saldo kamu. Secara nggak langsung, ini bikin orang lebih tertarik pakai uang digital dibanding uang tunai. Bahkan, beberapa aplikasi sering mengadakan program referral, di mana kamu bisa dapat bonus saldo hanya dengan mengajak teman atau keluarga untuk ikut menggunakan layanan mereka. Ini strategi yang cerdas karena semakin banyak orang pakai uang digital, semakin besar keuntungan bagi penyedia layanan, dan semakin nyaman bagi kita sebagai pengguna. Jadi, kalau kita rangkum, ada 5 alasan utama kenapa uang digital semakin populer. Kemudahan dan kecepatan transaksi bikin segalanya lebih praktis. Keamanan yang lebih baik mengurangi resiko kehilangan atau pencurian. Dukungan dari pemerintah dan perbankan mempercepat adopsinya di masyarakat. Perkembangan e-commerce dan digitalisasi membuat uang digital jadi pilihan utama dalam transaksi modern. Dan terakhir, banyaknya promo dan cashback bikin orang semakin tertarik untuk menggunakannya. Tapi, tentu saja uang digital juga punya tantangan. Tidak semua orang sudah terbiasa dengan teknologi ini, terutama generasi yang lebih tua. Selain itu, masih ada risiko seperti pencurian data atau akses ilegal jika pengguna tidak menjaga keamanan akun mereka dengan baik. Nah, sekarang saya mau tahu pendapat kamu. Apakah kamu lebih suka pakai uang digital atau masih sering pakai uang tunai? Dan menurut kamu, apakah di masa depan kita benar-benar bisa hidup tanpa uang tunai sama sekali? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.